Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita umur, kesehatan, dan kemampuan untuk dapat merasakan beribadah di 10 awal bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari terbaik sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan malam yang ke-10 dan malam yang 10. Surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Pendapat ulama yang rajih adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, itulah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Az-Zubair, dan Mujahid. Baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan semoga kita semua digolongkan bersama mereka di yaumil akhir kelak. Baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashar. Qala ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Yang artinya tidak ada hari di mana suatu amal salih lebih dicintai Allah Azza wa Jalla melebihi amal salih yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah? Nabi SAW bersabda, termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali. Ia mati syahid dan hartanya habis. Maka baru bisa menyaingi ibadah di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Maka hadirin, jangan sampai lengah. Hari ini masih tanggal 10 Zulhijjah. Lakukan amal saleh sampai di sisa waktu nanti sore hari. Karena amalan saleh tersebut merupakan amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, yang artinya dan setiap umat telah kami tetapkan suatu syariat penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang yang mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin. Kita mungkin sering mendengar wa basyiril muhsinin, berikan kabar kepada orang yang muhsin. Dan di sini disebutkan wa basyiril mukhbitin, dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-ikhbat secara bahasa diambil dari al-khabat, yaitu sebutan untuk tempat yang rendah, tempat nyaman dan tenang di muka bumi, tempat menampung air, tumbuh padanya banyak kebaikan alam, dan sebagai tempat yang memberikan manfaat yang luar biasa. Dari sini saja kita sudah bisa melihat orang mukhbitin, orang yang rendah, tidak meninggi. Ya. Kemudian dia di sini disebutkan secara bahasa yang tadi, tempat menampung air, tempat tumbuh padanya banyak kebaikan alam. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-khabat secara bahasa adalah suatu tempat yang rendah di muka bumi. Inilah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Qatadah. Mereka menafsirkan lafaz orang-orang yang ikhbat dengan orang yang tawadhu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna al-ikhbat kembali kepada makna bahasa, berarti hati yang ikhbat adalah hati yang tawadu, yang tunduk, yang khusyuk. Hati yang mudah menerima kebenaran, hati yang bersedia dan siap menerima kebaikan untuk berkumpul dan menetap di dalamnya. Halnya seperti dataran yang rendah dan tenang. Ini adalah sifat-sifat yang mulia salah satunya. Ciri-ciri orang yang mukhbitin dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, Al-Hajj ayat 35. Alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum walladzina sabaru ala ma asabahum walladzina yuqimuna shalah walladzina yunfiquna mimma razaqnahum, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah niscaya gemetarlah hatinya. Orang-orang yang bersabar terhadap yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Penjelasan ringkas dari tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di, jika disebut nama Allah yang pertama, bergetarlah hati mereka. Gemetar hati karena ta'zim dan takut, ya, antara khauf, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa takut ini mereka bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan karena hatinya sungguh-sungguh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wujud tunduk kepada Sang Khalik dan merasa dirinya seorang hamba. Betapapun kedudukan kita di dunia, Allah berikan kedudukan, Allah berikan harta, Allah berikan kecerdasan, tidak akan merubah status kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita sadari. Yang kedua, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Mereka tidak mudah geram, tidak mudah marah atau putus asa saat diuji dengan musibah, bahaya atau gangguan hidup. Bahkan mereka bersabar untuk mencari wajah Rabb mereka, mengharapkan pahala dari Allah dan menanti-nanti ridhonya. Inilah makna tegar yang sejati, bukan menghadapi ujian dengan kekuatan diri saja, tapi yakin
dengan kesabaran lahir dan batin, lahir dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang mukhbitin itu orang-orang yang mendirikan salat. Bukan hanya melaksanakan salat, tapi mendirikan salat. Dia paham bahwa dirinya hamba, dia tunduk, dia patuh, ya. Dia melaksanakan sholat di awal waktu, melaksanakannya secara tegak lurus dan sempurna, mencakup perkara wajib dan sunnahnya, baik secara lahiriah dan batiniahnya. Lahiriahnya dia betulkan, ya, gerakannya, bacaannya, batinnya dia betulkan, khusyuknya, ya. Dan juga implementasi tunduk dan tenang saat takbiratul ihram, hati hanya fokus kepada Allah, tidak terganggu urusan dunia. Yang keempat, ciri-ciri orang mukhbitin yaitu adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Bahwa Allah telah memberikan rizki berupa harta, maka orang mukhbitin mengeluarkan mimma rozaqna, sebagian kecil, bukan seluruhnya, kepada yang membutuhkan, termasuk zakat, termasuk infak, nafkah terhadap keluarga, dan pada hari-hari ini adalah ibadah kurban. Dan hadirin, Allah berikan keleluasaan 4 hari kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Mungkin hari ini Anda belum memiliki rezeki, ya. Mungkin besok Anda belum memiliki rezeki. Mungkin hari Ahad Anda baru memiliki rezeki, berkurbanlah. Karena hari tasyrik itu berlaku sampai hari Senin. Sampai hari Senin waktu asar, ya, Anda masih bisa berkurban dari mulai hari ini sampai nanti hari Senin. Penggunaan kata min menekankan kemudahan, jangan sampai kita merasa berat, sebab yang dikeluarkan hanyalah sebagian kecil dari limpahan nikmat Allah. Ini menunjukkan ketundukan, ikhlas, dan keteguhan sabar. Dengan kata lain, orang mukhbitin, orang yang memenuhi tadi 4 karakter tadi, tunduk benar-benar di hati, gemetar saat nama Allah disebut, tenang, sakinah, dan tegar sabar menghadapi musibah, menegakkan sholat dengan khusyuk, hati rela berkurang sedikit dari harta untuk menafkahkannya. Tadi Imam membacakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Jangan sampai kita lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya. Maka kita berzikir, lalu kita sholat, dan juga kita tahu di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Pada hari ini sholat idlah kalian seperti yang sudah dilaksanakan, dan berkurbanlah. Praktik menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukhbitin lillah. Mari kita tundukkan hati kita dalam setiap sebutan nama Allah. Sadari, hadirkan hati kita dalam setiap takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirkan hati Anda. Ketika melihat hewan kurban, bertakbirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbirlah di mana-mana di sepanjang hari tasyrik ini. Latih kesabaran, sabar di setiap keadaan. Kemudian perbaiki dan perbanyak kualitas dan kuantitas sholat kita. Kemudian infak dan sedekahlah secara konsisten. Dan Allah mengingatkan, ya, dalam ayat lainnya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan urusan agama kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan kita baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Wa basyiril mukhbitin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang ikhbat kepada Allah. Salah satu kaidah yang dapat diterapkan pada ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama adalah jika sesuatu yang bersangkutan dihilangkan, tidak disebutkan apa, maka hukumnya meluas dan mencakup segala kebaikan dan keutamaan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah hanya mengabarkan berikanlah kabar gembira. Kabar gembira apa? Allah tidak sebutkan. Maka ini mencakup luas segala kebaikan dan keutamaan di dunia dan di akhirat. Kabar gembira pada ayat ini tidak disebutkan spesifik sehingga kabar gembira tersebut mencakup semua keutamaan, kebaikan, dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Dan hendaklah dia merenungkan betapa besarnya pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, surat Hud ayat 23, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan ikhbat kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yakni mereka tunduk kepada Rabb-nya, ridho terhadap keagungannya, merendahkan diri di hadapan kekuasaannya, dan kembali kepadanya dengan penuh kecintaan, takut, harapan, permohonan dengan kerendahan hati kepadanya. Ya. Penyebutan kata ikhbat setelah iman dan amal soleh, padahal ia termasuk dalam bagiannya, menunjukkan akan keagungan perkara ikhbat ini dan tingginya kedudukan orang yang ikhbat di sisi Allah Subhanahu wa taala serta besarnya pahala yang mereka raih. Mungkin sebagian dari kita agak-agak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang-orang selalu mengandalkan kita dalam berbagai urusan. Itulah orang-orang yang ikhbat. Orang berkumpul air di situ, banyak kebaikan, banyak tanggungan, banyak orang menggantungkan harapan, menggantungkan urusan mereka terhadap orang ikhbat ini. Dan orang ikhbat ini kuat sekali karena tahu yang menyokongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ia mempunyai kekuatan. Kenapa? Karena ia percaya, yakin, dia tunduk kepada Allah. Dalam dunia ini dia berkontribusi amal soleh kebaikan apapun di dunia ini. Karenanya kita simpulkan hadirin, menjadi hamba mukhbitin lillah berarti tunduk, tawadu, tenang, sakinah, tegar, sabar, menegakkan salat, menafkahkan sebagian kecil dari rezekinya. Dan semoga kita semua Allah mudahkan menjadi insan-insan yang ikhbat lillah. Wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang yang mukhbitin. Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mukhbitin, yang tunduk, tenang, dan tegar hanya kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ij'al muqimis salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.